Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Impossible. Dari Impossible jadi Impossible. Dan kita masih bersama dengan Mas Belva dan juga Miss Mary Riana. Kita kembali ke Mas Belva. Kita kan kalau melihat Mas Belva, termasuk saya pribadi, ini ngefans berat nih sama Mas Belva karena punya juga aplikasinya Ruang Guru. Nah, untuk zaman sekarang ini kan kita melihat orang-orang yang berhasil di bidang digital ini hanya melihat di hasil akhirnya. Betul. Cuman kan kita banyak yang belum tahu juga bagaimana sih sebenarnya perjalanan menjadikan Ruang Guru ini aplikasi yang sangat berhasil. Tentunya kita pengen dengar rintangan-rintangan apa saja sih yang dilalui selain yang tadi sudah disebutkan bahwa memang banyak orang yang tidak percaya dan lain sebagainya. Boleh diceritakan nggak Mas? Iya, rintangannya sebenarnya banyak banget sih. Karena ini kan kita benar-benar doing the impossible. Ya kan, karena sebelumnya belum pernah ada yang bisa melakukan ini. Gitu. Pertama, cari modal, cari investor, itu susah. Karena siapa? Masih muda banget. Belum punya track record gitu kan. Tapi akhirnya kami setelah ngomong sama banyak investor akhirnya dapat. Terus misalnya waktu itu kami ada kerjasama dengan pemerintah misalnya. Kerjasama dengan pemerintah itu juga mulainya dari nol karena saya juga tidak punya koneksi apa-apa. Ya kan. Dan itu ya kadang-kadang harus nunggu di depan ruangannya si bapak. Udah jauh-jauh itu ya. Dan waktu itu ya maksudnya duitnya nggak banyak kan, jadi emang harus dikumpulin untuk terbang dan sampai sana nunggu di depan ruangannya sampai akhir hari tetap nggak ditemuin dan akhirnya tidak bertemu. Itu banyak sekali yang seperti itu. Juga misalnya ketika lagi susah untuk gaji karyawan, karyawan itu kan misalnya ada ratusan lah waktu itu ya. Nah itu kan setiap bulan saya harus keluarin gaji dong. Dan itu kadang-kadang, aduh nutup nggak nih, sampai misalnya harus pinjam sana sini untuk demi menggaji karyawan misalnya. Dulu jadi ini perjalanannya udah panjang banget dari 5 tahun kemarin gitu sampai sekarang. Dan ini juga tentunya kerja keras dari tim semua dan juga ya ridho dari Tuhan Yang Maha Esa juga karena sebenarnya ini ya kalau dipikir memang banyak keberuntungannya juga, tapi keberuntungan itu menurut saya terjadi ketika kita kerja keras setiap hari selalu berpikir apa yang kita bisa lakukan hari ini, just do our best, and then let God do the rest. Oke. Apa yang membuat Mas Belva begitu yakin? Karena banyak orang aja begitu mereka mencoba, kayak tadi ya, kita nunggu, udah capek-capek jauh ke sana, nunggu seharian, tetap aja nggak diketemuin. Banyak dari kita akhirnya ya udah deh mungkin bukan nasibnya, menyerah. Nah kalau Mas Belva sendiri di tengah begitu banyak kesulitan, apa satu hal yang membuat Mas Belva tetap maju dan terus punya harapan? Karena menurut saya itu balik lagi sih. Jadi this is not about me. Jadi ini bukan tentang saya. Kalau itu tentang saya, ketika saya gagal, saya akan take it personally. Atau saya akan melihat bahwa ini saya gagal ya udah saya nyerah aja. Karena ya udah mimpi saya udah habis gitu. Tapi ini saya melakukan ini buat orang lain gitu. Gimana caranya? Saya tuh dulu bukan dari keluarga yang kaya raya juga, sangat sederhana. Saya bisa kuliah di luar negeri itu juga ya karena beasiswa. Tapi banyak sekali anak-anak di Indonesia ini yang tidak mempunyai kesempatan yang sama gitu. Dan saya benar-benar ingin berjuang untuk mereka yang misalnya tinggal bukan di kota besar, tapi mereka harus ikut SBMPTN yang sama, harus ikut ujian yang sama. Gimana caranya mereka bisa berkompetisi itu udah nggak mungkin gitu. Jadi ya saya waktu itu harus bisa pakai teknologi, harus bisa itu. Jadi memang, dan itu pentingnya juga ada partner sih. Itu penting juga ada partner, karena kalau sendiri ketika down ya udah down aja. Tapi ketika ada partner bisa saling mengingatkan. Saling menyemangatkan dan saling mengingatkan. Dan itu tadi, jadi tujuannya itu harus lebih besar daripada diri sendiri dan itulah yang jadi bensin. Oke, baik.
Ya, ini hal yang patut contoh. Tapi kalau kita juga melihat Mas Belva sendiri, apakah memang ini kita tarik ke belakang? Mas Belva ini kan adalah orang Indonesia pertama yang mendapatkan beasiswa penuh untuk double degree di 2 university, Stanford dan juga Harvard. Ya, jadi kalau kita melihat kan Mas Belva tadi bilang kerja keras dan pantang menyerah. Gitu. Nah, apakah waktu untuk mendapatkan beasiswa sendiri juga harus memang seperti itu waktu dulu melakukannya? Boleh cerita sedikit nggak mengenai beasiswa yang didapat di Amerika Serikat ya waktu itu? Jadi ya saya juga kaget ternyata saya orang Indonesia pertama yang bisa masuk. Itu menurut ibu saya ngomong sendiri ke saya. Waktu itu saya mau aplikasi, ibu saya bilang, Belva, secara matematika aja nggak mungkin kamu bisa dapet. Maksudnya kamu itu anak siapa? Kita itu tidak punya, maksudnya kalau mau bayar juga udah nggak mungkin, gitu kan. Ya, tapi tadi sih, jadi ya dicoba aja dulu. Itu mungkin ya yang mantra saya ya udah coba aja dulu, dobrak dulu aja gitu. Nanti masalah nyampe atau enggak tuh udah urusan kedua. Karena menurut saya butuh orang-orang yang agak gila untuk mencapai hal-hal yang gila juga. Gitu. Jadi ya dulu udah visionernya, maksudnya udah mempunyai visinya itu dari bahkan sebelum lulus S1. Sebelum lulus S1 saya udah bilang ke diri saya sendiri, saya akan masuk ke double degree program ini Harvard sama Stanford. Belum pernah ada yang bisa masuk situ, tapi saya harus masuk situ. Dan jadinya di otak selalu berpikir apa nih yang harus saya lakukan setelahnya. Gitu. Pekerjaan seperti apa, pengalaman seperti apa, nilai seperti apa, rekomendasi dari mana. Dan itu bertahun-tahun juga. Jadi nggak tiba-tiba saya aplikasi terus tiba-tiba dapet hore. Tapi itu dari beberapa tahun sebelumnya sudah direncanakan dengan detail dan rinci nanti akan sampainya itu seperti apa. Dan akhirnya alhamdulillah bisa masuk. Itu juga ibu saya sampai nangis, saya juga sampai tidak percaya mendapatkan telepon itu waktu itu. Dan waktu itu pun dapat langsung dikasih beasiswa penuh untuk dua-duanya. Luar biasa. Itulah kita berikan tepuk tangan. Ini tandanya memang banyak sekali pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Mas Belva untuk diri sendiri. Nah, tapi kan ini tandanya juga kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa memang banyak sekali pengorbanan dari orang tua. Seperti apa pengorbanan orang tua untuk Mas Belva sendiri di bidang pendidikan atau untuk achievement-achievement yang memang sudah ditargetkan? Karena kalau anak muda kan biasanya memang selalu butuh support dari orang tua, bukan hanya secara mental, tapi juga materi juga dan tenaga yang orang tua bahkan. Betul, ya. Dan itu mungkin ya awalnya dari situ sih, karena menurut saya kesuksesan itu ya dari kecil-kecil dulu, lama-lama kita itu yakin kalau kita bisa sukses. Dan itu awalnya itu saya punya motivasinya dulu kalau kecil pastinya bukan mau Harvard, mau Stanford, mau bikin startup, mau apa-apa. Tapi sesimpel ingin membanggakan orang tua. Karena apa? Karena waktu itu saya melihat sendiri bagaimana orang tua sudah berkorban untuk saya dan adik-adik saya. Contohnya waktu itu ya ibu saya sendiri itu untuk nganter les-les tambahan anak-anaknya, waktu itu juga bukan orang kaya ya, jadi ini juga dikumpul-kumpulin, diada-adain. Itu nyetir sendiri bisa bolak-balik 18 kali dalam sehari. Itu nyetir sendiri di mobil kuning yang AC-nya nggak ada, panas banget. Dan ibu itu juga waktu itu pun bekerja. Jadi harus lembur, kalau misalnya lagi nganter-nganter ya malamnya lembur. Baru tahu kemarin juga bahwa ternyata ibu saya itu kalau malam-malam karena capeknya itu sering nangis di kasur. Karena capek fisik. Dan tapi nutupin mukanya pakai bantal demi anak-anaknya tidak tahu kalau beliau menangis. Gitu. Jadi waktu itu saya berpikir kalau ibu saya aja udah sampai kayak gitu, saya akan mengkhianati kepercayaan orang tua saya sendiri kalau saya juga tidak bekerja keras. Dan akhirnya saya bekerja keras, dan akhirnya saya mempunyai mimpi yang besar, dan akhirnya itu menjadi snowball lah. Gitu, dan sampai menjadi saya yang sekarang gitu. Jadi saya sangat sayang sekali dengan bapak saya, dengan ibu saya, dan akan melakukan apa saja yang saya bisa untuk membuat mereka bangga. Termasuk salah satunya juga menyelesaikan mata pelajaran yang sebenarnya nggak gitu suka sih. Nah, tapi iya, betul. demi orang tua akhirnya itu dilakukan. Salah satu mata pelajaran yang nggak suka adalah bahasa Mandarin. Itu gimana ceritanya? Dulu waktu SMA, ya kalau yang lain-lain pelajaran saya
ya lumayan lah ya, maksudnya suka-suka aja dan ya dikerjain. Cuma waktu itu ada satu pelajaran bahasa Mandarin. Dimana saya juga berpikir ngapain saya belajar ini. Karena saya juga nggak akan pakai ini di dalam kehidupan saya. Ini juga tidak diujikan di ujian nasional ataupun SBMPTN. Kenapa saya harus belajar ini? Gitu. Dan waktu itu nilai saya juga udah ancur-ancuran lah untuk satu pelajaran itu aja. Karena itu susah banget. Dari ngomongnya, dari nulisnya, itu kan susah banget. Saya aja nggak bisa. Nah, iya. Nah, tapi ya waktu itu saya ingat, saya duduk di depan kelas gitu. Saya berpikir ngelihat nilai saya ini. Dan saya waktu itu agak malu ketika harus menyampaikan nilai ini kepada orang tua saya. Jadi waktu saya berpikir, apakah worth it saya belajar Mandarin walaupun saya tahu saya nggak akan pakai ini hanya untuk membuat orang tua saya bangga dapat nilai bagus. Dan saya waktu itu berpikir oke, worth it. Dan ya udah saya belajar Mandarin dan akhirnya bisa tertinggi juga di kelas. Wow. Itu juga saya ternyata bisa. Dan ini menurut saya juga banyak sih anak-anak yang mungkin juga nonton ya. Mungkin udah terpaku, aduh saya tuh nggak bisa matematika, saya tuh nggak bisa fisika, saya nggak bisa apa. Tapi sebenarnya coba dulu, akhirnya pasti bisa. Wow. Salut. Oke Mas Belva, ini kan tadinya dari tidak bisa sama, ya boleh dibilang nggak suka sama sekali, terus akhirnya jadi tertinggi di kelas. Ya tadinya jadi bisa kan? Jadi akhirnya jadi suka. Oh jadi suka? Oke, kalau gitu sampaikan terima kasih dalam bahasa Mandarin sedikit aja kepada orang tua. Terima kasih ayah dan juga bunda, papa dan juga mama. Sedikit aja Mas, kita pengen dengar. Oke, apa aja atau mungkin saya senang berada di Impossible. Aduh. Sedikit aja. No, it's okay. Yang simple aja kita pengen dengar. Karena maksudnya bahasa Mandarin ini kan bukan bahasa yang mungkin tidak umum juga ya kalau di Indonesia. Tapi maksudnya mungkin kita sering dengar. Tapi ini bahasa internasional. Bahasa yang mungkin suatu saat nanti anak-anak kita harus mempelajari ini. Betul. Sedikit aja. Apa ya? Terima kasih. Selamat malam. Sia-sia nih. Selamat malam. Selamat malam tuh Caoan kayaknya. Iya, caoan. Oke, baik. Udah lupa. Itu sudah kira-kira 10 tahun yang lalu. Tapi bisa bahasa Mandarin. Gongsi Facai. Itu tahun baru nanti ya, bulan depan ya. Bulan ini juga Januari. Oke, tapi menarik sih sharing dari hari ini. Satu semangat dan satu quotes mungkin untuk Anda semua malam ini. Kita lihat quotes berikut. Jika target tahun ini kamu berhasil, maka bersyukurlah. Namun jika masih gagal, berjuanglah. Jadi kalau sudah berhasil bagus, tapi kalau masih dalam proses terus berjuang, pantang menyerah. Sama seperti yang dilakukan oleh Belva. Minimal dicoba dulu. Betul. Ya, berusaha dulu. Nah, baru deh kita lihat nanti hasilnya. Betul. Baik, kita akan lanjutkan nanti. Tetap bersama kami di Impossible. Dari Impossible jadi Impossible. Kalau misalnya suka dengan suatu sektor, suka dengan suatu proyek, mulai aja. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton Impossible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung Impossible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.